Coba Anda bayangkan sebentar ya. Eh, Bayangkan Anda sedang duduk di sebuah ruangan tertutup. Meja perundingannya sangat panjang. Suara dengung AC di ruangan itu mungkin terasa terlalu dingin. Dan tepat di seberang Anda, duduk delegasi dari negara lawan. Hmm, itu pasti situasi yang mengintimidasi banget sih. Banget. Nah, di ruangan itu, Anda sedang menegosiasikan sebuah kesepakatan gencatan senjata. Tapi masalahnya, di dalam kepala Anda, dan juga di dalam kepala orang-orang di seberang meja sana, ada satu keyakinan absolut yang sama. Bahwa perangnya bakal tetap meletus. Betul, bahwa terlepas dari apapun draft atau dokumen kertas yang ditandatangani hari itu, perang besar yang jauh lebih menghancurkan sudah pasti akan segera terjadi. Pertanyaannya, bagaimana rasanya bernapas di ruangan seperti itu? Bagaimana Anda memilih kata-kata saat Anda tahu diplomasi ini mungkin, ya, cuma sebuah ilusi? Gini, tekanan psikologis di ruangan semacam itu pasti berada di luar batas pemahaman kebanyakan orang ya. Maksud saya, ini bukan sekedar negosiasi bisnis korporat biasa. Iya, yang paling buruk cuma saham turun kan? Tepat. Skenario terburuk yang sedang dipertaruhkan di atas meja itu adalah runtuhnya stabilitas regional secara total, atau bahkan kehancuran ekonomi dalam skala global. Setiap senyum, setiap jeda, dan setiap klausul punya beban hidup dan mati. Dan realitas yang sangat mencekam itulah yang bakal kita bongkar sampai ke akar-akarnya di sesi bedah materi kali ini. Jadi untuk Anda yang sedang mendengarkan, entah Anda sedang menyetir, bekerja, atau lagi santai di rumah, persiapkan diri Anda. Kita akan menyelam dalam-dalam ke sebuah diskusi tentang apa yang sebenarnya bergolak di bawah permukaan negosiasi geopolitik tingkat tinggi. Ya, dan sumber materi kita kali ini luar biasa menarik. Sangat tajam. Sumber utama kita hari ini adalah transkrip wawancara dari kanal YouTube Breaking Points. Wawancara ini menghadirkan Profesor Muhammad Marandi. Beliau ini seorang akademisi terkemuka dari Universitas Teheran. Dan yang bikin ini langka adalah posisinya kan? Betul sekali. Yang bikin perspektifnya sangat langka adalah beliau hadir langsung, duduk di ruangan yang baru saja kita bayangkan tadi, sebagai bagian dari delegasi Iran di perundingan tingkat tinggi di Islamabad. Nah, tapi sebelum kita membedah lebih jauh isi kepala para negosiator ini, kita harus meletakkan satu batasan fundamental yang sangat krusial dulu untuk Anda para pendengar. Silakan, ini penting banget. Materi yang kita bahas hari ini memuat klaim-klaim geopolitik, tuduhan militer, dan juga narasi sejarah yang sangat bermuatan politis. Sangat penting untuk kami tegaskan bahwa kami di sini tidak memihak, mendukung, atau membenarkan pandangan dari pihak manapun. Misi kita murni membongkar dan melaporkan apa yang disampaikan dalam sumber aslinya, agar Anda bisa memahami perspektif dan logika internal yang sedang beredar di panggung dunia saat ini. Itu komitmen mutlak kita untuk Anda. Nah, jadi apa yang bakal kita kejar di sesi ini? Kita akan membedah logika di balik sebuah gencatan senjata yang tampaknya mustahil. Kita juga akan mencari tahu apa motif operasional di balik jabat tangan diplomasi itu. Dan, nah ini yang mungkin dampaknya paling kerasa buat Anda, kita akan bahas mengapa sumber ini berani memprediksi kalau kita sedang diseret menuju kehancuran ekonomi global berskala masif dalam waktu dekat. Wah, itu prediksi yang berat ya. Kita mulai dari paradoks yang paling mendasar dulu deh. Kalau Iran melalui kacamata Profesor Marandi ini sangat yakin kalau Amerika Serikat pada akhirnya tidak akan melepaskan tekanan dan bakal melancarkan serangan baru, terus apa insentif rasional buat Iran untuk repot-repot duduk di Islamabad dan sepakat buat jeda tembakan? Oke, mari kita bedah ini. Karena dinamika ini sangat mengingatkan saya pada apa yang terjadi di sudut ring tinju. Oh, analogi petinju ya? Menarik, gimana tuh? Gini, ketika bel ronde berbunyi, kedua petinju yang wajahnya mungkin udah babak belur, mereka kembali ke sudut masing-masing dan duduk. Mereka sama sekali tidak meminta waktu istirahat, karena mereka tiba-tiba, oh, saya mau berdamai dan pelukan aja deh. Haha, patinya enggak dong? Enggak kan, mereka duduk karena pelatih mereka butuh waktu 1 menit itu untuk menghentikan pendarahan di pelipis, memulihkan detak jantung, dan yang paling krusial, mengatur ulang strategi pukulan untuk ronde berikutnya yang pasti akan lebih brutal. Gencatan senjata di Islamabad ini sama sekali nggak terdengar seperti resolusi konflik. Itu murni jeda taktis. Masuk akal banget.
Dan tarik-menarik taktis di atas meja perundingan itu sendiri juga sangat memperlihatkan hal tersebut. Kalau berdasarkan penuturan Marandi di sumber kita, delegasi Amerika Serikat itu awalnya datang dengan postur yang sangat agresif. Mereka bawa draft khusus kan? Iya, mereka meletakkan apa yang mereka sebut sebagai rencana 15 poin. Dan kalau dibedah, rencana itu pada dasarnya adalah semacam daftar tuntutan penyerahan diri tanpa syarat dari pihak Iran. Wow, penyerahan tanpa syarat. Betul. Tapi melihat keengganan pihak lawan, posisi negosiasi AS ini perlahan bergeser mundur. Mereka pada akhirnya setuju untuk menjadikan rencana 10 poin milik Iran sebagai kerangka dasar diskusi. Bentar, jadi AS justru memakai kerangka kerjanya Iran? Iya, awalnya begitu. Marandi memang mencatat ada klaim dari Gedung Putih belakangan yang bilang kalau rencana itu sudah dibuang ke tempat sampah. Tapi fakta bahwa AS sempat duduk dan membahas draft buatan Iran itu adalah manuver persepsi yang sangat penting di mata Tehon. Dan yang bikin atmosfer di ruangan itu makin gak stabil adalah soal otoritas. Pertanyaan tentang siapa sebenarnya yang pegang kendali di ruangan itu? Soal JD Vance ya? Betul. Marandi secara spesifik menyoroti kehadiran JD Vance sebagai representasi AS. Dari sudut pandang delegasi Iran, Vance ini tampak kayak nggak punya otoritas pengambilan keputusan yang final di situ. Terus-menerus harus keluar ruangan, menelpon, dan melapor kepada Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel. Anda bisa bayangkan rasa frustrasinya, kan? Ini menciptakan semacam frustrasi struktural. Seolah-olah negosiasi ini nggak dilakukan dengan dalang utamanya, tapi cuma lewat perantara. Itu pasti bikin prosesnya macet berkali-kali ya. Tapi terlepas dari frustrasi itu, Iran toh tetap menerima jeda tersebut kan? Dan menurut transkrip ada 3 kalkulasi utama kenapa mereka mau. Apa aja tuh? Yang pertama, ini soal teater diplomasi global. Mereka ingin membangun narasi untuk komunitas internasional dan juga publik domestik mereka sendiri, bahwa Iran adalah pihak yang rasional dan bersedia menempuh jalur damai. Jadi kalau nanti eskalasi militer terjadi lagi, mereka udah punya posisi moral buat bilang, hey, kami udah mencoba segalanya loh. Pinter juga. Jadi mereka mengamankan landasan moralnya dulu. Betul. Nah, kalkulasi kedua, mereka ingin menguji hipotesis politik. Mereka pengen lihat apakah Presiden Trump dengan segala retorikanya yang keras itu sebenarnya sedang putus asa mencari jalan keluar atau off-ramp buat menyelamatkan muka dari konflik yang berlarut-larut ini. Oke, saya bisa paham fungsi teater politik dan diplomasi itu, tapi secara operasional nih ya, menahan tembakan ketika musuh Anda di seberang sana sedang menyusun ulang formasi, itu rasanya kayak tindakan bunuh diri nggak sih? Kecuali ada keuntungan taktis yang jauh lebih besar yang lagi mereka incar. Nah, disitulah kalkulasi ketiga masuk. Dan ini murni urusan logistik militer. Iran menggunakan masa jeda ini untuk mengevaluasi dan mempersenjatai kembali. Marani menyinggung sebuah peristiwa dari tahun lalu yang dia sebut sebagai Perang 12 Hari. Perang 12 hari, semacam periode eskalasi intens gitu ya? Tepat. Dalam pertempuran yang singkat tapi sangat brutal itu, Komando Militer Iran mengumpulkan data yang sangat berharga. Mereka melihat langsung di mana letak lubang dalam sistem pertahanan udara mereka dan di mana titik buta dari kapabilitas rudal penyerang mereka. Oh, jadi gencatan senjata ini ngasih mereka waktu untuk perbaikan. 100%, jeda di Islamabad itu memberi mereka waktu emas yang nggak bisa dibeli pakai uang. Waktu untuk menutup celah kelemahan, mengkalibrasi ulang perangkat lunak sistem penargetan mereka, dan pastinya mendistribusikan ulang amunisi sebelum ronde berikutnya meletus. Nah, ngomong-ngomong soal amunisi, senjata yang sedang diisi ulang selama jeda ini ternyata bukan cuma berbentuk logam dan bahan peledak. Kalau kita lihat pergerakan di lapangan, perang yang bersiap meletus ini menggunakan amunisi yang jauh lebih masif. Blokade ekonomi. Betul sekali, blokade ekonomi. Dan bagian ini akan menjelaskan kenapa konflik yang jaraknya ribuan kilometer dari rumah Anda bisa langsung merobek isi dompet Anda. Eskalasi pencekikan ekonomi yang dipaparkan di sumber ini tuh sangat sistematis loh. Di satu sisi papan catur, pejabat militer AS mengumumkan pengerahan armada angkatan laut di Pasifik. Tujuannya buat apa itu, armada di Pasifik? Tujuannya spesifik banget, untuk mencegat kapal-kapal kargo yang berusaha membawa suplai vital menuju Iran jauh sebelum kapal-kapal itu mendekati Timur Tengah. Jadi ini upaya buat mencekik rantai pasokan Iran langsung dari titik asal di Asia. Dan Iran diam aja.
Tentu enggak dong. Sebagai balasan, Iran menggunakan geografi sebagai senjata utama mereka. Mereka menutup Selat Hormuz. Untuk Anda yang mungkin belum familiar, Selat Hormuz ini adalah celah sempit di Teluk yang jadi urat nadi bagi sekitar 20 hingga 30% konsumsi minyak seluruh dunia. 30%? Itu angka yang gila. Sangat gila. Dan Iran bahkan ngasih sinyal ancaman buat memperluas blokade ini sampai ke Laut Merah. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Karena sempat muncul sebuah rumor yang kuat banget yang didorong sama laporan dari kantor berita Reuters yang juga ditayangkan dalam wawancara tersebut. Laporan itu menyarankan kalau ada ruang kompromi. Kompromi yang kayak gimana maksudnya? Ya, rumornya bilang kalau Iran mungkin diam-diam menawarkan semacam kelonggaran supaya kapal-kapal komersial masih bisa lewat dengan aman, asalkan mereka berlayar merapat ke sisi perairan Oman. Jadi kayak ngasih napas buatan lah buat pasar global. Tapi reaksi Marandi terhadap laporan ini sangat absolut kan? Wah, absolut banget. Sama sekali nggak ada ruang buat negosiasi soal itu dalam pandangan Marandi. Dia menolak keras validitas laporan Reuters itu dan langsung menyebutnya sebagai fiksi. Dia bilang fiksi. Wow. Iya. Dia memaparkan kalau posisi strategis Iran itu nggak kenal yang namanya zona abu-abu. Teheran akan memegang kendali penuh 100% atas siapa yang boleh dan nggak boleh melewati Selat Hormuz. Kalau kapalnya terafiliasi dengan pihak musuh, mereka nggak akan lewat. Titik. Nggak ada kompromi sama sekali ya? Nggak ada. Lebih jauh lagi, Marandi menarik benang merah kausalitas antara kepatuhan pemerintahan Trump terhadap dorongan lobi Zionis, yaitu kelompok kepentingan yang mendorong dukungan mutlak AS terhadap Israel di Washington, dengan potensi kehancuran pasar dunia. Jadi dia nyalahin lobi itu atas potensi krisis ekonomi. Betul. Dia berargumen kalau kebijakan agresif ini sedang menuntun kita semua ke jurang keruntuhan ekonomi yang kedalamannya itu bakal bikin depresi besar tahun 1929 kelihatan kayak resesi ringan biasa. Bentar. Saya harus menekan logika ini sedikit. Membayangkan keruntuhan pasar global berskala tahun 1929 itu udah mengerikan. Tapi, secara matematis, kalau ekonomi dunia benar-benar runtuh, hancur berkeping-keping, bukankah Iran akan ikut terbakar di dalamnya? Maksudnya kena backfire gitu. Iya dong, menghentikan aliran minyak akan memicu hiperinflasi di mana-mana, termasuk di dalam negerinya Iran sendiri, yang perekonomiannya aja sebenarnya udah rapuh. Apakah ini pada dasarnya adalah permainan Russian roulette ekonomi skala global, di mana kedua belah pihak sama-sama menodongkan pistol ke sistem finansial dunia dan tinggal nunggu siapa yang panik lalu berkedip lebih dulu? Pertanyaan Anda ini nyentuh inti dari perbedaan kalkulasi nilai antara kedua blok ini. Mengapa sebuah negara rela memicu kiamat ekonomi yang juga bakal menyapu mereka sendiri? Jawabannya ada pada apa yang mereka anggap sebagai harga dari sebuah kelangsungan hidup. Oke, coba jelaskan lebih detail soal perbedaan nilai ini. Gini, bagi pembuat kebijakan di AS dan Eropa, mempertahankan arus perdagangan yang murah, inflasi yang rendah, dan stabilitas pasar itu adalah prioritas yang absolut. Politisi Barat kan bisa kehilangan kursi mereka kalau harga bensin naik terlalu tinggi ya kan? Oh ya, jelas pemilih bakal marah besar. Nah, tapi bagi Iran, inflasi atau resesi itu adalah masalah sekunder. Menurut Marandi, ini bukan lagi sekedar soal urusan pertumbuhan ekonomi tahunan. Ini adalah perjuangan eksistensial, bertahan hidup. Jadi nyawa lebih penting dari uang. Tepat ketika sebuah bangsa percaya bahwa kedaulatan dan nyawa mereka sedang diincar untuk dihancurkan, mereka memiliki ambang batas rasa sakit yang mungkin terasa sangat tidak rasional menurut standar Barat. Mereka bersedia kelaparan dan hancur secara finansial, asalkan kekuatan yang memblokade mereka juga merasakan kehancuran yang setara sampai mereka terpaksa angkat kaki. Kebuntuan ekonomi yang ekstrem ini terdengar sangat bunuh diri ya. Dan rasanya nggak masuk akal kalau kita cuma ngelihat dari lensa neraca perdagangan saat ini. Untuk paham kenapa mereka rela hancur, kita emang harus melihat ke belakang, melihat sejarah darah dan luka yang melatar belakanginya. Sumber kita ini mengungkap jurang perbedaan persepsi realitas yang luar biasa dalam. Mari kita bedah narasi kemanusiaan yang jadi bahan bakar utama konflik ini. Setuju, dan tuduhan yang dilemparkan Profesor Marandi di bagian ini bukan cuma keras, tapi juga langsung menargetkan jantung moralitas militer Amerika Serikat. Dia memaparkan klaim bahwa dalam gelombang serangan awal, AS itu secara sengaja menjatuhkan bom di sebuah sekolah dasar di Iran. Sekolah dasar? Sebentar. Ada korban jiwa?
Ya, menurut datanya itu menewaskan 168 anak, di mana mayoritas korbannya adalah anak perempuan. Astaga, 168 anak. Dan dia mengklaim itu disengaja. Sangat disengaja Marandi ngejelasin logika di balik tuduhan kesengajaan ini. Katanya, dalam doktrin militer modern yang udah dilengkapi citra satelit resolusi tinggi dan intelijen lapangan, setiap target itu dipelajari selama berbulan-bulan. Jadi nggak mungkin salah sasaran gitu ya? Betul, nggak ada istilah salah lihat bedain pangkalan militer sama sekolah dasar. Dia mengklaim serangan itu adalah sebuah pesan teror psikologis yang dikirim secara sadar. Apalagi mengingat banyak dari siswi di sekolah itu adalah putri dari para perwira tinggi militer Iran. Wah, itu benar-benar tuduhan pelanggaran kemanusiaan tingkat tinggi. Dan dari transkrip, dia melengkapi daftar panjang itu dengan tuduhan pengeboman rumah sakit, serta ambulans yang lagi beroperasi. Yang lebih tajam lagi, dia secara langsung menyerang mesin media barat. Iya, Marandi menuduh jaringan berita di Eropa dan Amerika itu secara sistematis mencoba memutihkan narasi peperangan ini. Terutama soal eskalasi yang terjadi di Lebanon. Memutihkan gimana maksudnya? Menurutnya, media dengan sengaja melabeli setiap runtuhan bangunan sipil semata-mata sebagai markas komando Hizbullah. Tujuannya ya untuk mencuci tangan dari fakta jatuhnya korban non-kombatan atau warga sipil. Nah, di tengah paparan yang sangat berat tentang kancuran dan jatuhnya korban sipil ini, sumber kita menyisipkan sebuah klip video yang menurut saya memberikan kontras yang sangat aneh. Klip pidato itu ya? Iya, ada pidato dari J.D. Vance yang disampaikannya di Turning Point USA atau TPUSA. Ini adalah organisasi aktivis sayap kanan di Amerika. Dan dalam suasana yang meriah banget di video itu, Vance menguraikan apa yang dia sebut sebagai Grand Bargain atau kesepakatan besar dari Presiden Trump. Format kesepakatannya kedengaran pragmatis banget kan, ala pengusaha? Banget. Amerika Serikat seolah siap menyiram Iran dengan kemakmuran ekonomi dan mengintegrasikan mereka ke pasar global. Syaratnya cuma beberapa hal. Iran harus menyerahkan ambisi senjata nuklirnya, menghentikan pendanaan jaringan proksinya, dan, ini kutipan yang sangat mencolok, bertingkah seperti negara normal. Bertingkah seperti negara normal. Coba deh kita renungkan frasa itu. Negara normal itu kan konsep yang sangat relatif. Bagaimana Anda mendefinisikan negara yang normal? Dan yang lebih penting lagi buat diskusi kita, gimana reaksi Marandi terhadap tawaran ekonomi yang dibungkus dengan syarat normalisasi ini? Jelas aja Marandi menganggap proposal itu bukan cuma arogan, tapi juga sangat hipokrit. Dan yang menarik adalah untuk membantah narasi soal senjata nuklir tadi, dia nggak pakai sumber atau media dari Iran. Terus dia pakai apa? Dia pakai suara dari dalam Washington sendiri. Dia menyinggung surat pengunduran diri seorang tokoh politik bernama Joe Kent, dan dia juga merujuk secara ekstensif pada sebuah buku berjudul Going to Tehran yang ditulis oleh Flint dan Hillary Leverett. Siapa pasangan Leverett ini? Kenapa mereka penting? Mereka ini akademisi yang dulunya adalah birokrat tingkat tinggi. Mereka pernah bekerja langsung di bawah Condoleezza Rice di pemerintahan AS. Lewat referensi buku ini, Marandi pengen ngebuktiin kalau komunitas intelijen dan elit pembuat kebijakan AS itu sebenarnya udah sangat paham kalau Iran itu tidak sedang dalam jalur pembuatan senjata nuklir. Oh, jadi dia bilang Washington sebenarnya udah tahu fakta itu. Tepat. Isu nuklir dalam pandangan Marandi itu cuma sekedar fabrikasi yang diciptakan untuk melegitimasi sanksi dan tekanan ekonomi yang terus-menerus ke Iran. Jadi ini sebenarnya bukan soal ketakutan akan pengayaan uranium ya, melainkan soal penundukan. Definisi negara normal versi Washington itu rupanya adalah sebuah negara yang patuh, terintegrasi dengan sistem finansial barat, dan tentu aja tidak melawan dominasi AS serta sekutunya Israel di wilayah tersebut. Betul sekali. Namun, definisi itu berlawanan secara eksistensial dengan apa yang Iran sebut sebagai kemerdekaan. Marandi di situ dengan tegas bilang kalau dosa sejati Iran selama puluhan tahun itu bukanlah terorisme. Dosa mereka adalah keberanian mereka untuk merdeka. Dan dia memakukan argumen ini dengan mengingatkan kita pada sebuah trauma yang sangat mengerikan di tahun 1980-an. Trauma sejarah itulah kunci dari psikologi Teheran hari ini. Marandi menarik mundur audiens ke era Perang Iran-Irak, sebuah periode di mana Amerika Serikat secara aktif menyokong rezim Saddam Hussein.
Dan ini bukan sekedar sokongan politik loh. Sokongan militer juga kan? Lebih dari itu, ini dukungan saat Saddam secara masif menggunakan senjata kimia pemusnah massal terhadap tentara dan warga sipil Iran. Dan bagi Marandi, ini bukan cuma sekedar observasi akademis. Ya, dia punya pengalaman pribadi soal ini. Betul, dia membagikan fakta bahwa dia sendiri adalah seorang veteran dari perang tersebut dan dia berhasil selamat dari 2 serangan senjata kimia secara langsung. Coba Anda bayangkan, Anda disuruh bertindak normal oleh pihak yang sama yang pernah ngasih lampu hijau buat lawan Anda untuk menghujani Anda dengan gas saraf. Merinding sih bayanginnya. Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, kita menemukan jawaban filosofis kenapa diplomasi tradisional hampir mustahil berfungsi di sini. Kedua belah pihak ini pada dasarnya tidak beroperasi di dunia yang sama. Bagi dunia barat, integrasi dan kepatuhan pada aturan global itu adalah sesuatu yang normal. Tapi bagi Iran, Tunduk pada sistem tersebut berarti mengkhianati setiap tetes darah yang tumpah demi mempertahankan kedaulatan mereka sejak revolusi pecah, termasuk darah para korban senjata kimia tadi. Penyerahan diri nggak akan pernah menjadi definisi kedamaian bagi mereka. menggali lapisan luka sejarah itu bikin semuanya jadi masuk akal ya, meski secara kelam. Dengan 2 realitas alternatif yang saling bertabrakan ini, kita harus melihat bagaimana dampaknya meletus di titik nyala atau flashpoint utama yang ada di depan mata kita hari ini. Dan titik nyala yang paling rapuh dalam diskusi transkrip kita ini adalah nasib Lebanon. Lebanon, ini krusial banget. Kenapa sih Lebanon ini begitu pentingnya? Sampai-sampai menjadi garis merah yang nggak bisa dinegosiasikan sama sekali oleh Iran. Gini, posisi Lebanon menyingkap bagaimana jaringan yang disebut poros perlawanan atau axis of resistance ini bekerja. Kelompok-kelompok seperti Hizbullah yang berafiliasi dengan Iran ini, mereka nggak melihat diri mereka sebagai entitas yang terpisah-pisah. Mereka memposisikan diri sebagai satu kesatuan tubuh strategi militer. Jadi kalau satu diserang, semua merespons. Kurang lebih begitu. Di perundingan Islamabad, pihak AS kesulitan memahami kenapa Iran bersedia menumbalkan kesempatan gencatan senjata nasional cuma demi melindungi posisi sekutunya di Lebanon. Dan jawaban Marandi ternyata sangat lugas. Apa kata dia? Dia bilang, Hizbullah menembakkan roket dari Lebanon Selatan itu bukan untuk kepentingan domestik negara Lebanon semata. Misi utama mereka adalah untuk menciptakan tekanan militer yang sangat masif di perbatasan utara Israel. Supaya apa? Supaya militer Israel terpaksa menarik mundur sebagian besar pasukannya keluar dari Gaza untuk menghadapi Lebanon. Strategi ini diklaim sebagai upaya buat menyelamatkan nyawa warga sipil di Palestina. Jadi, mengingkari Lebanon dalam kesepakatan itu sama artinya dengan meruntuhkan seluruh arsitektur strategis dan landasan moral dari poros perlawanan ini. Wah, konsolidasi kekuatan yang semacam inilah yang membawa Marandi menjatuhkan prediksi yang jujur aja bikin bulu kuduk berdiri. Di transkrip, dia menggunakan sebuah kiasan yang sangat mematikan. Dia memprediksi bahwa musim panas ini akan menjadi sangat panas di perairan Teluk Persia. Dan ingat, panas di sini bukan ngomongin soal cuaca lo ya. Bukan perubahan iklim kan? Jelas bukan. Panas di sini berarti ledakan infrastruktur yang akan mengubah peta politik Timur Tengah secara permanen. Marandi memberikan peringatan yang secara langsung menargetkan negara-negara tetangga Iran di Teluk Arab. Dia nyebut mereka apa tuh? Rezim keluarga ya? Iya, rezim keluarga. Istilah untuk pemerintahan monarki di sana yang kekayaannya melimpah, tapi fondasi sosial politiknya dianggap sangat rapuh. Dan pesannya ini nggak bersayap sama sekali, sangat direct. Apa ancamannya? Jika negara-negara Arab ini mengizinkan wilayah udara mereka dilewati oleh pesawat tempur AS, atau membiarkan pangkalan militer di tanah mereka digunakan sebagai titik peluncuran serangan terhadap Iran, maka mereka akan dijadikan target balasan yang sah oleh Iran. Waduh, itu eskalasi yang luar biasa luas ya? Sangat luas. Marandi mengklaim kalau infrastruktur rezim-rezim keluarga ini nggak dirancang untuk menahan gempuran rudal presisi. Dan dampaknya nanti bisa memicu pemberontakan massal atau bahkan keruntuhan internal dari masyarakat mereka sendiri. Ancaman yang luar biasa serius ya. Namun ini yang bikin saya mikir. Sebelum sebuah negara maju melancarkan perang berskala raksasa ini, mereka kan pasti mengandalkan intelijen yang sangat kuat, benar nggak? Harusnya sih begitu ya. Intelijen adalah mata dan telinga militer. Nah, tapi di transkrip ini, Marandi justru mengekspos sebuah potensi kegagalan intelijen yang sangat fatal. Dia bercerita tentang perang 40 hari. Oke, ini bagian yang menarik soal Mossad itu ya. Tepat. Menurut versi Marandi,
Di tengah perang tersebut, intelijen dari Mossad menyuplai informasi ke telinganya Presiden Trump. Mereka meyakinkan Trump bahwa stok persenjataan rudal balistik Iran itu sudah habis total, nol. Tapi fakta di lapangannya gimana? Fakta di lapangannya, menurut Marandi, di 15 hari terakhir dari konflik itu, Iran justru membuka keran serangan yang habis-habisan dan membombardir jauh lebih ganas dari hari-hari sebelumnya. Nah, ini memunculkan satu pertanyaan penting. Kalau kita menganalisis rantai komando di Washington, apakah para pembuat keputusan ini benar-benar bertindak dalam kegelapan akibat suplai intelijen yang buta terhadap kapasitas logistik lawan? Ataukah dan sejujurnya ini kemungkinan yang lebih meresahkan ya? Apa kemungkinan itu? Apakah intelijen palsu soal kelemahan Iran ini sengaja dipelihara di ruang gema birokrasi? Karena pada dasarnya ini adalah murni perang pilihan. Perang yang memang udah diniatkan. Kalau ada agenda politik yang mendambakan konflik, fakta intelijen seringkali dibelokkan kan demi membenarkan eskalasi. Itu menakutkan sih. Berdasarkan asumsi bahwa lumbung peluru lawannya udah kosong, miskalkulasi semacam ini adalah resep pasti menuju bencana militer yang tak terkendali. Luar biasa. Kita udah mengupas habis tumpukan sumber materi hari ini dari setiap sudut pandangnya. Mari kita rangkum apa arti dari semua yang baru saja kita bedah ini. Kalau berdasarkan transkrip pertemuan dan diskusi tadi, satu kebenaran yang tak terbantahkan muncul ke permukaan. Bahwa perang gak akan bisa dihindari. Betul. Para narasumber di ruangan itu secara kolektif meyakini bahwa perang raksasa akan berlanjut. Gak ada satupun delegasi yang benar-benar percaya pada niat baik pihak di seberangnya. Dari sudut pandang kebijakan AS, menghancurkan kapasitas militer lawan itu adalah keharusan mutlak. Untuk apa? Untuk menjamin arus energi global, menekan ancaman terorisme, dan tentu saja melindungi sekutu terdekatnya. Tapi sebaliknya, dari kacamata Iran beserta seluruh poros perlawanannya, benturan ini udah nggak ada urusannya lagi dengan siapa yang menguasai pasar atau berapa banyak uranium yang mereka miliki di lab. Ini adalah pertarungan suci untuk kelangsungan hidup mereka. Ini perlawanan eksistensial terhadap kekuatan eksternal yang mereka yakini ingin mencabut kemerdekaan mereka sampai ke akar-akarnya. Dan untuk Anda yang mendengarkan, dimanapun Anda berada saat ini bukan sekedar dongeng tentang negara-negara di padang pasir yang letaknya jauh di sana. Runtuhnya sebuah perundingan di ruangan ber-AC di Islamabad itu terhubung langsung dengan mesin ekonomi global yang menyokong hidup Anda. Benar banget. Karena kalau miskalkulasi ini berlanjut, dan Selat Hormuz benar-benar ditutup dengan ranjau laut dan rudal anti kapal besok pagi, dampaknya akan langsung menghantam layar ponsel Anda, dompet Anda, rantai pasokan akan langsung membeku. Harga bahan bakar yang Anda isi di pompa bensin bakal melonjak liar. Biaya bahan pokok di rak supermarket Anda akan meroket di luar nalar. Dan yang paling bikin cemas, stabilitas pekerjaan Anda di sektor industri yang bergantung pada energi murah bisa menguap begitu saja. Ancaman depresi global yang diutarakan tadi itu bukan sekedar retorika buat nakut-nakutin ya. Itu adalah efek domino matematis dari sebuah letusan di Timur Tengah. Betul, semuanya saling terhubung sekarang. Sungguh sebuah kenyataan yang mendebarkan sekaligus membuka mata kita semua. Kami ucapkan terima kasih karena Anda telah memilih untuk tidak menutup telinga dan ikut mengurai kerumitan informasi yang sangat krusial ini bersama kami. Namun, sebelum Anda kembali pada aktivitas harian Anda, saya ingin meninggalkan satu pemikiran untuk Anda renungkan secara mandiri. Sesuatu yang nggak ada di draft transkrip ya? Ya, sesuatu di luar teks. Tadi kan kita berbicara tentang dua kelompok manusia yang duduk saling berhadapan dengan asumsi absolut bahwa pihak di seberangnya itu cuma punya niat seburuk-buruknya. Nah, pertanyaannya, jika diplomasi modern saat ini nyatanya telah merosot menjadi sekedar panggung sandiwara sinis yang cuma dipakai untuk menunda waktu peluncuran rudal berikutnya, apakah mekanisme penyelesaian konflik yang kita bangun susah payah pasca Perang Dunia Kedua ini masih relevan? Itu pertanyaan yang berat. Atau, apakah kita perlahan harus menelan kenyataan pahit bahwa di era di mana ekonomi global saling menjahit nyawa kita satu sama lain, satu-satunya penengah yang tersisa untuk menahan umat manusia dari saling membunuh hanyalah ketakutan kolektif kita terhadap seberapa besar penderitaan finansial yang sanggup ditanggung oleh dunia. Coba Anda pikirkan sejenak saat Anda melihat harga-harga barang di toko nanti. Terima kasih sudah mendengarkan Deep Dive hari ini. Sampai jumpa!